Bismillah, nemu di Topet sudah dijual Samsung terbaru, tablet Galaxy Tab A11 ternyata ya. Jadi Tab A10 dilewat. Harganya masih 11, 12 sama Tab A9 pas dulu pertama rilis. Ini saya cek sih 1999 ya, buat yang 464 Wi-Fi only ya. Katanya akan ada yang 8128 juga, tapi belum tahu berapa harganya, termasuk berapa harganya kalau yang ada jaringan 4G-nya. Ya, masih 4G karena sejatinya prosesornya pun masih sama, tapi kita unbox dulu aja ya. Ya, seperti ini kemasan dari Samsung Galaxy Tab A11. Dapat kepala charger 25 watt juga, belinya di official store, jadi dapat. Bentar, kita lepaskan dulu deh si chargernya, biar kelihatan kemasannya seperti apa. Oh, simple sekali ya. Jadi si gambar tabletnya tuh hanya siluet hitamnya saja. Tulisan Galaxy Tab A11-nya juga kecil, dan memang boxnya kecil karena layarnya 8,7 inci. Nah, yang jadi upgrade mungkin adalah refresh rate layarnya yang tadinya 60 Hz, sekarang sudah 90 Hz. Kemudian resolusi kamera depannya yang tadinya 2 megapiksel, sekarang sudah 5 megapiksel seperti kebanyakan tablet lain. Dan yes, ini saya beli yang warna grey. Nggak bisa pilih sih kemarin di official store-nya. Nanti ada yang warna silver juga, mudah-mudahan lebih kece ya. 464 GB, dan harusnya kalau ngelihat di India bakal ada juga yang varian 8128 ya. Untuk harga yang 464 Wi-Fi only 1999, walaupun di beberapa seller ada yang 2,5. Kayaknya nggak mungkin deh kalau harga 2,5 sih, siapa yang mau beli ya. Oke, ini dia tabletnya. Apakah desainnya juga masih sama? Karena kalau ngelihat penampakan sisi depannya di web Samsung India, ya web Samsung India yang ada ya, Indonesia belum ada, ini masih sama persis. Tuh, desain belakangnya juga masih mirip banget ya. Yang beda mungkin ini, speaker grillnya, bedakah? Yang tadinya bulat-bulat, bolong-bolong beberapa biji, sekarang jadi garis memanjang saja seperti ini. Ini daerah yang atas dan bawah ini bahannya plastik, kalau yang tengah metal ya, suhunya beda soalnya. Buat penerimaan sinyal biar lebih baik biasanya. Di sisi bawah masih ada jack audio 3,5 mm, port Type-C, lubang mikrofon, dan speaker grill lagi. Jadi stereo speakernya ada 2 speaker. Kemudian di dalam paket penjualan, kalau charger tadi di luar ya, kalau di dalam paket penjualannya, kita akan lihat dapat quick start guide, dan juga ini biasanya buku garansinya. Yes, di situ, serta daftar service centernya yang banyak. Kemudian ada kabel data atau kabel charging Type-C to Type-C warna putih. Dan terakhir ada tray ejector ya. Nah, ejector ini buat yang versi Wi-Fi only, buat ngeluarin ininya, card slot buat microSD. Konon kabarnya bisa sampai 2 TB microSD-nya. Jadi buat teman-teman yang punya microSD yang biasa dipakai buat naruh file kerjaan, audio, foto, video, bisa dipindahin via microSD ya. Bisa dilihat penampakannya sih mirip banget ya, kecuali speaker grillnya memang kayaknya ya. Kebetulan tadi saya baru lihat tablet ini dipakai sama pihak admin atau kasir rumah sakit buat ngehandle orderan atau transaksi di rumah sakit ya. Jadi memang salah satu fungsi tablet biasanya dipakai buat mesin atau pengganti kasir. Pakai Mokapos, aplikasi Android di kasir atau point of sales ya. Sekarang kita lihat sisi kanan ada tombol volume, rocker, dan tombol power. Sepertinya tidak ada fingerprint scanner ya di tablet ini tetap. Kemudian ada lubang mikrofon. Di sisi atas tadi hanya ada speaker grill yang kalau dalam posisi landscape jadi stereo berarti ya. Tapi kamera depannya tetap di pinggir kalau dalam posisi landscape, karena ini tablet vertikal, tablet portrait seperti biasa kayak gitu. Kamu bisa lihat juga nanti bezelnya tetap cukup tebal di atas dan bawah. Kemudian sisi kiri ada card tray-nya. Dan kita nyalakan langsung buat lihat penampakan layar dan softwarenya juga. A few moments later. Oke, sudah selesai setupnya. Teman-teman bisa lihat bezel layarnya ya masih cukup tebal ya, atas dan bawah. Kalau kiri kanan sih udah lumayan lah. Karena tablet nggak bisa tipis-tipis banget. Kalau nggak nanti megangnya nggak enak ya. Untuk layar saya ngerasa lebih smooth, lebih apa ya, lebih kinclong aja gitu warnanya keluar. Mungkin generasi yang dipakai PLSTFT-nya lebih baru, yang jelas sudah 90 Hz kan, ini refresh rate-nya. Kemudian mungkin apa yang jadi alasan kenapa harus beli Tab A11 dengan Tab A9, karena ini by default sudah keluar dengan Android 15 harusnya. Jadi
dengan jaminan update software yang sama, misalkan dia jaminan kedepannya lebih panjang untuk penggunaannya ya. Nih, sekarang dia sudah pakai One UI 7, Android 15, Galaxy Tab A9 juga kemarin udah dapat Android 15, Galaxy One UI 7.0. Kemudian patch levelnya ini udah 1 Agustus 2025. Storage-nya dari 64 GB terpakai 19,2 GB, free-nya 44,8 GB. Yes, RAM plus-nya 4 GB ya, pakai dari storage buat RAM. Kalau di Tab A11 Plus, ya bakal ada Tab A11 Plus yang 11 inci dengan prosesor yang sama, Helio G99, kabarnya sudah bakal ada DeX Mode. Nah, apakah di sini ada DeX Mode juga? Saya akan cek dulu sebelumnya. Samsung Kids ini biasanya berguna kalau teman-teman punya tablet yang sering dipinjam sama anak, terus mau misahin apa aja yang bisa diakses sama anak, dan bisa dikasih parental control langsung juga ya, termasuk timer berapa menit atau berapa jam yang boleh dipakai dalam satu hari. Dan yang paling menarik menurut saya adalah kalau kamu swipe ke kiri, kalau sudah ada internet, nanti kamu bakal dapat beberapa suggestion atau aplikasi recommendation ya, termasuk biasanya game yang berbayar. Saya pernah nemu yang My Garage, kalau nggak salah yang bengkel-bengkelan itu. Kalau install di handphone lain, itu dia bayar 80 ribuan. Sementara di Samsung Kids jadi gratis ya. Bentar, saya mau cek dulu ada DeX Mode nggak di sini. Sepertinya yang A11 ini tidak ada karena layarnya kecil, jadi mungkin diperkirakan tidak akan butuh mode desktop ya, karena kekecilan layarnya. Tapi sudah ada secure folder, kemudian apa ini, daily board. Ini yang tadi saya baru ada di sini adalah, pertama selain link to Windows, nih adanya Dolby Atmos. Jadi speakernya yang dua itu sudah didukung Dolby Atmos ya. Kemudian untuk aplikasi bawaannya seperti biasa dari Samsung banyak. Kemudian dari Microsoft ada beberapa, di sini cuma 3. Ada Copilot juga buat AI-nya. Kemudian sisanya ada Netflix dan Spotify untuk bloatware-nya. Kemudian S-Line nanti bakal di-download ya. Sisanya ada dari Samsung kayak Samsung Gift. Siapa tahu ada voucher menarik di sana. Dan untuk navigasi defaultnya pakai 3 tombol di bawah. Nanti bisa diganti dengan gesture juga ya. Kita cek sedikit untuk kameranya. Ini kamera belakangnya 8 megapiksel. Fokusnya oke, lumayan cepat. Bisa, oh ini digital zoom 2 kali karena kan cuma 8 megapiksel ya. Nggak ada lossless atau in-sensor zoom. Dan ini adalah kamera depannya yang 5 megapiksel. Kelihatan kalau di layar sih sangat tidak tajam ya. Kita matikan juga smoothness-nya. Teman-teman bisa cek untuk hasil video dan mungkin juga fotonya. Kamera depan Samsung Galaxy Tab A11 rekam Full HD 30 fps maksimal ya. Ini sambil putar-putar panning, tapi nggak ada gerakan yang terlalu ekstrim sih. Dan pencahayaan ini mendung, jadi rada gelap ya. Boleh disimak untuk penggunaan indoor. Kira-kira kayak gitu. Oke, jempol saya ngalangin, bentar. Saya kasih tambahan lampu. Nah, biar lebih terang kayak gini gimana? Bisa dipakai nggak kira-kira buat meeting online, video call? Komen ya. Kalau ini kamera belakangnya sama bisa rekam Full HD 30 fps juga. Kita jangan ada backlight dulu. Kalau sambil digerakin kira-kira seperti ini, silakan bisa nggak dipakai buat rekam apa? Rekam video unboxing kali ya kalau datang paket, kalau enggak buat ngecek dokumen, buat direkam ya, dokumentasiin kegiatan atau tugas paling. Bagus nggak segini? Boleh komen juga ya. Teman-teman, menurut teman-teman kalau nyari tablet itu budgetnya berapa sih? 2 juta kah maksimal? Kalau 2 juta kan banyak ya pilihannya. Apakah UI, misalkan One UI, jadi salah satu pertimbangan utama dengan fitur Samsung Kids, atau asal besar layarnya, asal bagus layarnya, asal speknya bagus, meskipun rata-rata tablet di harga maksimal 2 juta kan RAM-nya 4 GB, kecuali yang Advan punya ya, yang 8 GB. Apakah harus build quality-nya bagus dengan bahan logam? Karena tidak semua tablet menggunakan bahan logam ya, kayak ini pun perpaduan logam dan plastik, ada yang full plastik juga. Ketebalan atau kelengkapan aksesoris, yang jelas ini belum dapat case ya, termasuk belum dapat anti gores juga.
Kalau mau pakai anti gores yang matte biasanya banyak yang jual. Saya yakin sih ini masih bisa pakai screen protector yang buat Samsung Galaxy Tab A9. Mungkin kalau casing harus dicoba dulu ya, masih cocok nggak casingnya Tab A9 di tablet ini. Tapi buat mereka yang mau menjalankan usaha dan butuh tablet misalkan buat POS, point of sales, atau buat kasir, atau buat di meja. Dulu saya pernah ke Mujigae, resto Korea itu yang di tiap meja ada iPad mini hanya buat menu dan order ya. Sama ada beberapa fitur sih kayak foto selfie buat pelanggan dan beberapa hal lain, hiburan sedikit. Kalau pakai iPad mini kan sayang banget ya, toh fungsi yang dipakai gitu-gitu doang. Nah, bisa jadi pakai tablet yang WiFi only, yang RAM-nya cukupan saja buat nyalin satu aplikasi, storage-nya juga nggak butuh gede-gede. Tapi yang penting adalah dari brand yang terkenal. Kenapa? Karena service center-nya banyak, misalkan di tiap kota ada. Kemudian juga meningkatkan citra si bisnisnya di mata pelanggan ya, pakai barang branded. Mungkin ini salah satu yang bisa dipertimbangkan. Tapi tentu kalau ngikutin atau ngitung spek doang, masih banyak alternatif lain yang menarik di level harga segini, walaupun ketika saya ngelihat Samsung ngeluarin Tab A11, langsung dalam hati saya harus coba nih, saya harus check out ya. Gimana menurut teman-teman? Boleh komen ya. Apa sih kriteria tablet menurut teman-teman yang harus dipenuhi untuk dapat dikatakan worth the money? Dan apakah Samsung Galaxy Tab A11 ini jadi salah satu yang memenuhi syarat atau kriteria teman-teman? Boleh komen ya. Dan buat yang tertarik dengan tabletnya, mudah-mudahan sudah banyak dijual sekarang pas video ini tayang. Saya akan munculkan di video ini produknya dan juga cek link deskripsi ya. Sip, gitu aja dulu unboxing Samsung Galaxy Tab A11 ini. Dari Kota Cimahi, Agun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.